Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena malam ini kita masih bisa membangun ibadah Patuin Brayat di keluarga Batih masing-masing. Kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan ibadah Patuin Brayat seperti biasa. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Ibu Penatua Tri Andayani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah Patuin Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita sambut kembali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Mari ibadah pada malam hari ini kita serahkan pada Tuhan dengan mohon pimpinannya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan menyertai kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terlebih saat ini, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami masih bisa beribadah, bersekutu di keluarga batik kami masing-masing. Semua ini adalah kemurahan Tuhan semata. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing. Kami masih sering jatuh dalam dosa. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan kami saat ini agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah malam ini dengan penuh sukacita. Kami mengundang ya Roh Kudus, Roh penolong kami, hadir di tengah-tengah kami, menuntun dan memberkati kami agar apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini. Kami serahkan ibadah malam ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Datang ke dunia
pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dan akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 52 bait 1 dan 2. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun
Selamat malam Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Ya, itulah yang menjadi harapan kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur. Kali ini Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah keluarga Bateh GKJW Jemaat Wiyung melalui online. Bacaan yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama dari 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1 sampai 8. Kita ambil judul renungan kali ini adalah Jadilah Kuat. Sekali lagi, jadilah kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia, termasuk kita ya, hidup ini tidak lepas dari persoalan. Hidup tidak lepas dari tekanan, beban. Nah, situasi apa yang dapat menghadirkan hidup ini tertekan? Situasi apa, Bapak Ibu? Situasi yang dapat menghadirkan tekanan dalam hidup kita ada dua macam, yaitu tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Tekanan dari luar, misalnya keadaan sekitar kita, yaitu kejadian yang sudah berlangsung. Orang-orang di sekeliling kita yang tidak nyaman, tidak ramah, orang-orang di sekeliling kita yang tidak bersahabat, itu bisa menghadirkan situasi di dalam diri kita tertekan. Kedua yaitu tekanan dari dalam. Contohnya sangkaan, hitungan, harapan-harapan. Harapan dan tekanan kita sendiri yang tanpa kita sadari, kadang-kadang kita punya harapan, kita punya angan-angan, ingin terpenuhi, ingin dipuaskan. Akibatnya kalau tidak terpenuhi, kita bisa menjadi tertekan atau stres. Pada umumnya Bapak Ibu, tekanan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa dari luar, juga bisa dari dalam, walaupun kita tidak sadari. Seperti yang sedang dialami Nabi Elia di padang gurun, di ayat 4 tadi yang sudah kita dengarkan. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal tentang cerita Nabi Elia. Nabi Elia mengalami tekanan dari luar pada masa zamannya itu, yaitu pertama, akibat cuaca musim kering yang panjang. Tidak ada hujan, panen gagal. Kelaparan melanda seluruh negeri. Membuat Nabi Elia sedih dan tertekan. Kedua, pada masa itu penyembahan berhala itu di mana-mana. Sehingga mezbah berhala bertaburan. Membuat Nabi Elia frustasi. Ketiga, yang membuat Nabi Elia tertekan dari luar yaitu pemimpin yang jahat. Pada saat itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab dengan istrinya yaitu Isabel. Raja Ahab adalah pemimpin yang bengis, yang curang dan jahat. Kejahatan pengaruhnya di seluruh negeri. Tentara khususnya juga tersebar di mana-mana. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, banyak rekan nabi-nabi yang ditangkap, bahkan mati dibunuh. Itu juga yang membuat Elia menjadi sedih. Itulah yang dialami Elia pada masa itu. Belum lagi yang
tekanan yang bersumber dalam diri Elia sendiri. Di mana Nabi Elia itu berhasil pada saat itu membunuh 450 dewa Baal di puncak Bukit Karmel. Dia berpikir, dia berprasangka, dari dalam dirinya, bahwa kemenangannya itu akan berpengaruh pada pemerintahan saat itu. Kemenangan yang jasad itu akan sanggup membalikkan keadaan dengan harapan raja ada rasa takut dengan apa yang dilakukan Elia. Elia berpikir bahwa pengaruhnya akan besar sekali, termasuk pengaruh pada Raja Ahab dan Isabel. Ternyata apa yang disangkanya itu tidak sesuai dengan faktanya. Istri Raja Isabel semakin menjadi-jadi dan semakin ia marah. Sebab Elia telah membunuh tua-tua mereka. Dalam kemarahannya itu terlontar ancaman kepada Elia bahwa Elia hendak dibunuhnya. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia itu sering kali melakukan perintah Tuhan. Tetapi berulang kali tantangan, hambatan yang harus dihadapi. Secara manusia, Elia seakan-akan sudah tidak mampu lagi menghadapi, yaitu menghadapi musuhnya. Dan nyaris Elia putus asa dalam menjalankan tugasnya. Elia yang takut dengan Isabel. Tidak hanya perasaan takut, melainkan juga perasaan jenuh, kalut menguasainya sehingga ia putus asa. Elia duduk di bawah pohon arar dan minta mati kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apakah Tuhan marah melihat Elia yang putus asa? Tidak. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak membiarkan Elia. Tuhan juga tidak meninggalkan Elia. Justru Tuhan membangkitkan Elia, yaitu Tuhan mendatangi Elia melalui malaikatnya bersama makanan dan minuman. Jadilah kuat, ayo bangun Elia, makanlah. Dan pada akhirnya Elia bangun. Dan setelah makan dan minum, Elia melanjutkan perjalanannya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Karena ketaatannya Elia untuk berproses dengan Tuhan, karena ketaatannya untuk menjawab dan melakukan kehendak Tuhan, maka di tengah kebimbangan, di tengah keputusasaan Elia melahirkan suatu mujizat. Apa mujizat yang diterima? Yaitu Elia kuat dan mampu berjalan sampai 40 hari 40 malam. Sampai pada tempat yang menjadi tujuan. Elia kuat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil dan menyuruh Elia. Saat ini firman Tuhan berlaku untuk kita. Bahwa saat ini Tuhan juga memanggil kita. Tuhan yang menghidupi saya dan panjenengan semua. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup dan pergumulan kita. Dalam masalah apa saja, Allah tetap setia karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita semua. Maka Allah akan setia juga pemeliharaannya kepada kita.
Allah yang hadir memberikan kekuatan baru. Allah juga yang pasti juga memampukan untuk mengatasi semua masalah. Seperti Elia. Bapak Ibu, apa yang diperlukan? Yang diperlukan Elia adalah kepatuhan dan ketaatan yang benar. Elia kuat karena patuh dan taat serta mengandalkan Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, pandemi COVID-19 lebih kurang 8 bulan menjadi pergumulan di Indonesia bahkan di dunia. Kegundahan, ketakutan, kejenuhan, kita tidak pernah keluar, terkadang merajai pikiran kita. Dengan adanya pandemi COVID yang makin berkembang, mempengaruhi pola kehidupan kita. Ada ketakutan. Takut apa Bapak Ibu? Takut tertular. Apalagi yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Kita takut karena tidak tahu. Kelihatannya sehat, ternyata dia OTG. Apa akhirnya kita menjadi cemas? Sebagai anak Tuhan, kita sudah diajarkan untuk menjadi taat. Seperti firman Tuhan yang tertulis di Efesus 6 ayat 5. Hai hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jadi firman Tuhan saat ini, kita diperintahkan untuk takut pada Tuhan, taat pada Tuhan yang ada di dunia ini. Artinya kita juga harus mentaati peraturan, mentaati kebijakan pemerintah, di mana saat ini dengan terkenal mentaati yaitu melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, jaga jarak ini yang sering saya ketahui Bapak Ibu, lebih-lebih pada ibu-ibu. Kalau pagi ya, ibu-ibu di kampung kalau pagi, berdesak-desaan, sudah tidak pakai masker, berdesak-desaan. Tuh contohnya. Kita juga harus taat, yaitu menjaga kebersihan. Tidak lupa mengkonsumsi vitamin untuk memperkuat antibodi kita. Juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ada satu lagi yang terutama adalah menjaga psikis kita, yaitu terutama juga menjaga dalam hal psikis kita, jiwa kita, hati kita. Karena kita tidak bisa bersandar dengan kekuatan kita manusia. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini sering tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu sering dari akal pikiran kita, dari pola pikir kita. Oleh karena itu kita harus bersandar pada Tuhan dan menjadikan firman-Nya, menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dan semangat. Pada saat pandemi COVID-19 ini berdampak banyak hal Bapak Ibu, baik di bidang pendidikan, di mana anak kita tidak bisa kumpul di sekolah, tapi cukup di rumah dengan pembelajaran online. Juga di bidang pekerjaan, banyak sekali Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang kena PHK. Juga berdampak pada gereja dan lain-lain. Tentunya sangat berbeda situasinya dengan sebelum
adanya COVID. Jadi keadaan kita berbeda sekali sebelum ada COVID dan saat ini ada COVID. Bagaimana menghadapinya Bapak Ibu? Apakah kita harus bekerja keras untuk kepentingan diri kita sendiri sehingga mengabaikan orang lain? Tidak, tentu tidak. Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku, kita tidak perlu berandai-andai. Kita tidak perlu menghayal dengan keadaan saat ini. Kita tetap berusaha, kita tetap percaya. Tuhan tetap memelihara kita seperti memelihara Nabi Elia di saat putus asa, di saat mendapat tekanan hidup. Tuhan tetap menolong. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku, jadilah kuat. Tetap percaya bahwa Allah hadir di setiap pergumulan, Allah hadir di setiap masalah kita. Yang pasti Allah akan memberikan kekuatan yang baru, memampukan saya dan penjenengan dan merasakan tuntunannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Selesai. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait 1 sambil mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku, marilah kita kembali menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman yang baru kami renungkan menjadi kekuatan iman kami. Tuhan, dalam pergumulan hidup yang kami jalani, dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah tidak melunturkan cinta kami kepada Tuhan. Kami justru memantapkan iman kami dan mewujud nyatakan dengan mengasihi setiap orang. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Bate yang ada di seluruh GKJW Jemaat Wiyung. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing keluarga Bate sehingga apa yang dibutuhkan tercukupi. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan ekonomi mereka. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk memberi jalan keluar melalui usaha dan pekerjaan. Terlebih yang berdampak korban virus corona, Tuhan berilah kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Berkatilah anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi yang saat ini masih pembelajarannya melalui online. Tuhan memberkati kepandaian dan kemampuan untuk bisa menerima pelajaran
Tuhan memberikan semangat sehingga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak berprestasi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu lansia, kiranya Tuhan memberkati hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan serta pertumbuhan imannya, senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga di usia yang Tuhan berikan mampu berkarya dan bersaksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sakit dan proses pemulihan. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami dapat melakukan aktivitasnya kembali. Berkatilah bangsa kami dalam bidang perekonomian, politik, dan penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, pemimpin yang tertinggi, dari Bapak Presiden sampai perangkat terendah, desa, RW, RT, dalam memimpin bangsa kami. Tuhan, kami mohon berikan kekuatan, kesehatan kepada para tenaga medis, relawan, dan aparat keamanan, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkati juga gereja kami GKJW Jemaat Wiyung, para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Indro Sujarwo beserta keluarga. Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, berkati kesehatan, kekuatan, dan hikmat, dan kemampuan, terlebih dalam gerak pelayanannya. Kami juga menyerahkan para penatua diaken, komisi-komisi dan kelompok, karyawan gereja, dan siapapun yang terlibat dalam pelayananmu. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, sehingga dapat memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerahkan persembahan. Kiranya berkati persembahan ini, supaya dapat mencukupkan sarana untuk pelayanan di jemaat-Mu dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat-Mu, sehingga dapat mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati jemaat yang telah menyerahkan persembahan. Tuhan, mampukan kami juga untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah bakti pada malam ini. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas yang hendak kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa dan syukur kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 413 bait 1. Tersesat akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Mari kita mohon berkat. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati.
Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kula sestu nderek Gusti kang jumeneng panutan, tetep setya tugen janji. Demikian Bapak Ibu, Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.